Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas materi penting dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu pelaporan investasi antar perusahaan dan konsolidasi dengan fokus pada entitas anak yang diperoleh pada nilai buku dan dimiliki secara penuh. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang sering digunakan oleh perusahaan besar ataupun kelompok usaha. Sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perlakuan akuntansi terhadap investasi akuisisi. Presentasi kepemilikan saham menentukan metode pencatatan investasi yang digunakan oleh investor. Secara umum, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, apabila kepemilikan kita 0-20%, perusahaan investor dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan aktivitas operasional perusahaan yang diinvestasikan. Dalam kondisi ini, metode yang digunakan adalah metode biaya atau cost method. Artinya, investasi hanya dicatat sebesar harga perolehan dan pendapatan hanya diakui ketika dividen diumumkan. Nah, selanjutnya, apabila kepemilikan saham sebesar 20-50%, perusahaan investor dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan, meskipun belum memiliki kendali secara penuh. Dalam kondisi ini, metode yang digunakan adalah metode ekuitas atau equity method. Dengan metode ini, investor akan mengakui bagian laba atau rugi dari investasi dan nilai investasi akan bertambah jika investasi laba dan akan berkurang jika investasi membagikan dividennya. Lalu yang ketiga, apabila kepemilikan kita 50-100%, perusahaan investor telah memiliki pengandalian atau kontrol penuh terhadap perusahaan yang diakuisisi. Dalam kondisi ini, pencatatan dilakukan dengan metode ekuitas atau metode biaya pada laporan perusahaan induk dan disertai dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Artinya, laporan keuangan induk dan anak nanti digabungkan menjadi satu kesatuan entitas ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenai praktik pencatatan akuntansinya, kita akan membahas pada slide berikut ini. Nah, pertama kali kita mulai dengan pembahasan metode biaya atau cost method. Dalam metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan atau historical cost, dan jika saham tersebut bersifat marketable, maka dapat disajikan pada nilai pasar atau market value, dan penghasilan baru diakui saat dividen diumumkan oleh perusahaan yang diinvestasikan. Dan laba bersih investasi tidak mempengaruhi dari nilai investasinya. Supaya lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal mengenai cost method. Tanggal 1 Januari 2023, PT ABC membeli 15% saham biasa PT XYZ dengan harga 10 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2023, PT XYZ melaporkan laba bersih 6 juta dan mengumumkan dividen sebesar 2 juta. Dividen tersebut baru dibayar di kemudian hari. Lalu untuk pencatatan akuntansinya, yang pertama kali adalah kita mencatat investasi awalnya, sehingga jurnal yang diperlukan adalah investasi pada PT XYZ di bagian debit sebesar 10 juta, lalu kita memberikan kas, sehingga kasnya di bagian kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, pencatatan dividen. Karena perusahaan XYZ mengumumkan dividen sebesar 2 juta, maka karena kita melakukan akuisisi di sana sebesar 15%, maka kita akan mendapatkan dividen sebesar 300.000, yaitu 15% dari 2 juta, maka jurnalnya adalah piutang dividen sebesar 300.000 di bagian debit, dan penghasilan dividen sebesar 300.000. Nah, untuk laba tidak ada jurnal dalam metode cost method ini. Nah, sehingga metode biaya tersebut tidak mencerminkan kinerja perusahaan investasi secara langsung karena tidak ada jurnal pengakuan laba dan juga dividen diakui sebagai penghasilan dividen. Nah, bagaimana untuk metode ekuitas atau equity method? Dari metode ekuitas ini,
Nantinya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan awalnya dan nilai investasi akan bertambah jika investasi laba dan berkurang jika investasi rugi atau membagikan dividennya. Nah, dividen tersebut bukan dicatat sebagai pendapatan, tetapi sebagai pengurang dari nilai investasinya. Supaya lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini, tanggal 1 Januari 2023, PT ABC membeli sebesar 25% saham PT Biasa dari PT XYZ dengan harga 13.300.000, sehingga punya pengaruh yang signifikan atas PT XYZ. Lalu tanggal 31 Desember 2023, PT XYZ melaporkan laba bersih sebesar 6 juta dan mengumumkan dividen sebesar 2 juta. Dividen tersebut dibayar di kemudian hari, sehingga pencatatan oleh PT ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mencatat pembelian 25% saham biasa dari PT XYZ sebesar 13.300.000, maka jurnalnya adalah investasi saham biasa di bagian debit dan kas di bagian kredit sebesar 13.300.000. Selanjutnya, PT XYZ memperoleh laba bersih sebesar 6 juta karena kepemilikan dari saham dari XYZ-nya adalah 25%, maka kita akan mendapatkan laba sebesar 1.500.000 hasil dari 25% dikalikan dengan 6 juta. Sehingga jurnal yang kita catat adalah investasi saham biasa terhadap penghasilan investasi sebesar 1.500.000. Lalu, PT XYZ mengumumkan dividen sebesar 2 juta, sehingga jurnalnya adalah piutang dividen sebesar 500.000. Karena dividen itu dianggap mengurangi investasi, maka investasi saham biasa kita catat di bagian kredit sebesar 500.000. Nah, demikian untuk soal dari metode ekuitas. Nah, supaya lebih paham, kita akan melihat contoh soal ini yang membandingkan bagaimana jurnal untuk metode ekuitas dan bagaimana untuk cost method. Nah, pada perusahaan Ken Company, dia membeli 35% kepemilikan LOM Company tanggal 1 Januari 2018 dengan harga $140.000. LOM melaporkan laba bersih tahun 2018 sebesar $80.000 dan membayar dividen sebesar $20.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018, Ken menentukan nilai wajar investasinya di LOM sebesar $174.000. Lalu kita disuruh membuat jurnal yang dicatat oleh Ken apabila dia menggunakan metode ekuitas, lalu apabila dia menggunakan metode cost method atau nilai wajar. Nah, untuk jawaban soal pertama, apabila kita menggunakan equity method, yang pertama adalah kita catat pembelian terhadap stok dari LOM company-nya. Maka jurnal yang kita catat adalah investasi di LOM company on cash sebesar $140.000. Lalu selanjutnya kita mencatat dividen dari si LOM karena kepemilikan kita 35% dari 20.000, maka kita catat di jurnalnya cash 7.000, investment in LOM-nya sebesar 7.000. Dan selanjutnya mencatat labanya karena laba bersihnya 80.000 dan kepemilikan kita 35%, maka kita akan mendapatkan labanya sebesar 28.000. Investment in LOM company-nya 28.000, income from LOM-nya sebesar 28.000. Nah, demikian untuk pencatatan equity method. Nah, bagaimana untuk cost method? Di sini kita lihat. Pertama adalah ketika kita membeli LOM company stock, berarti kita catat investment in LOM company on cash sebesar 140.000. Lalu untuk dividennya, kita catat cash on dividend income sebesar 7.000. Dan karena di soal diketahui nilai wajar dari investasinya sebesar 174.000, sedangkan kita tadi melakukan investasi 140.000, berarti terdapat kenaikan nilai karena kita membeli di bawah nilai wajarnya, sehingga kita akan mendapatkan untung atau laba. Sehingga yang kita catat di sini adalah investment in LOM company-nya sebesar 34.000. Lalu di bagian kredit kita catat unrealized gain on increase in value of LOM company sebesar 34.000. Nah, demikian untuk jawaban soal 1.
Silakan membaca materi yang disediakan dan mengerjakan aktivitas lebih lanjut pada e-learning untuk pemahaman yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.